Let's talk about sex. Hubungan badan, ganti-ganti pasangan merupakan salah satu penyebab HIV. Jika memiliki 4 istri gimana? Welcome. Selamat datang di episode perdana PWK, Podcast Warga Kesehatan. Saya Iqbal selaku navigator pada petualangan kesehatan kali ini. Di episode perdana ini kita akan membawakan tema yang hot nih guys. Kenapa hot? Karena tema yang akan dibawakan pada episode perdana ini adalah Let's talk about sex. Oke, yaps, bener banget nih guys. Di episode perdana ini kita akan membahas topik mengenai HIV/AIDS. Selain kita akan seru-seruan berbicara seputar seks, kita juga akan membicarakan isu-isu kesehatan yang ada di masyarakat Indonesia ini guys. Maka dari itu, siapkan diri Anda untuk buka wawasan Anda dan diskusi bersama kami di sini. Karena tentunya di sini ada tamu spesial nih guys. Di sini ada Dr. Vivi. Halo dok. Halo Iqbal. Apa kabar dok? Baik, salam kenal ya. Salam kenal, kita baru pertama kali ketemu ya dok? Iya betul. Iya. Gimana nih, masih lancar puasanya? Alhamdulillah dok, saya lancar puasa. Dokter gimana lancar puasanya dok? Lagi nggak puasa hari Oh ini. lagi nggak puasa. Iya, jadi lancar aja. Lancar. Gimana Iqbal, bentar lagi mau mudik nih. Iya mau mudik nih dok. Saya bentar lagi. Saya mau mudik kebetulan di hari akhir pekan ini dok. Kalau dokter masih bisa untungnya ya. Karena padat banget nih dok. Wah, kayaknya nih aku belum bisa mudik nih tahun ini. Oh, Soalnya kenapa? aku jaga rumah sakit gitu. Jadi Waduh. belum bisa mudik. Sepadat itu ya dok. Bukan sepadat itu, memang jadwal. Oh emang jadwalnya padat ya dok. Iya. Waduh. Karena rumah sakit kan gak ada liburnya tuh. Oh iya. Pak. Oh kalau boleh tahu rumah sakit mana dokter? Aku di rumah sakit Avicenna di Cimahi. Oh di Cimahi. Oke. Jaga klinik. Oke. Oh iya, sebelum jauh masuk ke topik utama nih dok, aku sama teman-teman di rumah mungkin pada penasaran nih perjalanan dokter dari awal sampai ada di posisi sekarang nih dok. Karena tentunya jujur ya dok ya, ini sebuah kesempatan yang sangat berharga dok buat saya pribadi dok. Karena bisa ada di sini berdiskusi sama dokter dan bisa berdiskusi mengenai isu-isu kesehatan yang ada gitu dok, seperti HIV ini dok. Boleh singkat aja dok. Aku perjalanannya dari rumah tadi naik motor. Aduh dokter ini lucu ya. Aku fresh graduate gitu, jadi sebetulnya nggak usah manggil dokter, nggak apa-apa, panggil teteh aja, soalnya umur kita nggak jauh beda gitu ya. Aku masih fresh graduate, jadi ini sekarang aku juga masih banyak belajar gitu kan, karena kita kan long life learner gitu ya, jadi belajar seumur hidup gitu. Bener banget dok. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau sharing, ada yang mau ditanyain, dan ada yang mau didiskusiin atau dikoreksi, mungkin itu boleh banget ya gitu, karena aku juga masih belajar gitu. Oke, berarti kita diskusi bareng aja ya dok di sini. Betul. Oke, luar biasa. Berarti kalau boleh tahu, dokter itu lulus baru. Aku 2022 lulusnya, baru 2 tahun yang lalu kan. Gitu. Bener-bener jadi inspirasi ya guys buat teman-teman semua yang lagi gapai cita-citanya. Dokter Vivi salah satu inspirasi nih, yang karena di detik ini dokter sudah mencapai goalsnya tentunya. Ya, alhamdulillah ya, lulusnya tepat waktu, terus langsung dapat kerja. Alhamdulillah Karena nggak banyak dok yang kayak gitu. Karena kebanyakan kalau udah lulus itu banyak yang malah jadi males, bahkan malah banyak yang nganggur gitu dok. Oh gitu ya. Iya, gitu, Jadi dok. alhamdulillah sih dapat kesempatan. Kesempatan ini juga alhamdulillah banget nih aku. Baru pertama kali ini, pengalaman aku pertama masuk podcast kayak gini, seru banget deh kayaknya. Iya, luar biasa sih dok. Oh ya BTW dokter gak mudik nih dok? Enggak, berarti tahun ini. Oh gak mudik berarti. Dokter emang aslinya asli Bandung atau? Aku lahirnya di Magetan. Wow. Gitu. Jadi keluarga aku, ayah dan mama itu sama-sama orang Jawa gitu. Cuman aku dari kecil di Bandung gitu. Jadi tinggal di Bandung dengan adat istiadat Jawa gitu. Jadi di rumah ngomongnya pakai bahasa Jawa masian gitu. Oh gitu. Oke, itu cerita singkat dan profil singkat tentang dokter Vivi ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi lama kita mulai aja mungkin ya dok ke topik utama kita, yaitu HIV/AIDS. Nah, masuk topik utama kita tentang HIV/AIDS, saya mau tanyakan, mungkin diskusi juga bareng dokter terkait apa sih dok sebenarnya HIV/AIDS itu dok? Oke,
Jadi HIV AIDS itu termasuk penyakit menular seksual ya. HIV itu sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus gitu. Jadi dia itu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh kita gitu. Nah, nanti kalau misalnya sistem kekebalan tubuh kita itu turun, otomatis banyak penyakit yang bakal masuk. Nah, nanti kalau misalnya lama-kelamaan HIV ini bakal berkembang menjadi yang namanya AIDS gitu ya. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom itu adalah kumpulan gejala gitu. Karena tadi sistem kekebalan tubuh kita itu turun, maka penyakit-penyakit itu jadi gampang masuk. Nah, penyakit-penyakitnya juga bukan yang seindah bapil kita seperti biasa gitu ya, tapi bisa paling sering itu TBC gitu. Jadi penyakit-penyakit yang agak lumayan susah penyembuhannya gitu, itu gampang masuk. Gitu. Oke nih buat kalian yang masih awam, kayak kita juga semua masih belajar ya guys. Jadi sekarang tahu apa sih itu HIV AIDS. Oke, tadi sekarang udah dijelasin nih apa itu HIV AIDS. Sekarang masuk ke penyebabnya, Dok. Oke. Sebetulnya apa sih penyebab HIV AIDS ini, Dok? Sebelumnya aku mau ngasih tahu juga sih, HIV itu Indonesia itu termasuk urutan kelima negara ya di Asia yang paling banyak terkena HIV/AIDS gitu si pasiennya, penderitanya gitu ya. Terus laki-laki juga jumlahnya lebih banyak daripada perempuan gitu. Tapi walaupun laki-laki lebih banyak daripada perempuan yang kena, tetap aja perempuan itu juga beresiko gitu ya. Terus jumlah HIV terbesar di Indonesia itu pada tahun 2017 itu paling besar ada di Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, yang orang-orang Jawa Timur gak usah langsung stres gitu ya, kalau di Jawa Timur banyak banget HIV-nya gitu. Nggak perlu stres, itu berarti kalau misalnya angkanya tinggi itu bukan berarti memang di situ paling tinggi gitu. Bisa jadi Jawa Barat juga tinggi misalnya nih ya. Karena kadang tuh HIV kan nggak bisa terdeteksi gitu. Bukan nggak bisa, belum terdeteksi gitu kan, karena nggak semua orang itu mau memeriksakan dirinya gitu. Nah, angka yang paling tinggi untuk di tahun 2017 kemarin itu masih di Jawa Timur kayak gitu. Tapi memang betul ya, Dok. Orang-orang yang emang terinfeksi atau terdeteksi HIV itu banyak yang memang nggak mau diperiksa ya, Dok. Karena banyak yang takut gitu, karena kalau emang semisal nanti terjustifikasi kalau si penderita itu tuh terkena HIV, pasti mungkin mereka mikirnya faktor lingkungan pun bakalan mempengaruhi mereka ya, Dok ya. Benar. Karena 75% dari penyebab HIV itu sendiri paling sering ditularkan itu lewat hubungan seksual gitu. Jadi mungkin paradigma masyarakat tentang HIV/AIDS itu ya seperti itu ya, kurang bagus gitu. Atau kadang ada yang bilang itu adalah penyakit kutukan dan segala macam. Jadi untuk memeriksakan HIV itu agak masih enggan gitu masyarakat seperti itu. Oke guys, tadi kita udah dijelasin nih sama Dokter Vivi terkait apa itu HIV/AIDS, kemudian tadi penyebabnya. Sekarang faktor resikonya nih, Dok. Sebetulnya apa aja sih, Dok, faktor resiko HIV/AIDS ini, Dok? Oke, ada banyak sih. Tapi sebelumnya tadi Iqbal kan nanyain penyebabnya itu apa ya? Iya, Dok. Masih ada nih, Dok. Iya, jadi penyebabnya itu HIV tadi yang Human Immunodeficiency Virus tadi. Nah, dia itu termasuk retrovirus. Kalau kita dengar tuh nama retro tuh artinya jadul ya. Jadi dia itu virus yang udah lama, yang virusnya udah lama tapi dia tuh masih ada gitu, masih update terus gitu. Kenapa ya gitu? Karena dia memang susah dimatikannya gitu. Nah, makanya disebut dengan retrovirus gitu. Nah, dia tergolong dalam keluarga lentivirus dan virusnya itu termasuk virus RNA gitu kan. Dulu kita pernah belajar ya, virus itu ada dua, ada yang DNA, ada yang RNA. RNA. Terus ada dua macam klasifikasinya, ada HIV 1 dan juga HIV 2 gitu. Nah, ditularkannya tadi ya, faktor resikonya apa? Kita harus tahu dulu ditularkannya itu lewat mana. Ditularkannya itu lewat cairan tubuh. Cairan tubuhnya itu ada darah, cairan vagina, cairan semen atau sperma, dan juga ASI gitu ya. Jadi kalau ludah, air mata, keringat itu nggak menularkan HIV seperti itu. Gitu. Saya baru tahu juga nih, Dok. Karena setahu saya HIV itu ya udah HIV gitu, nggak ada HIV 1 tadi dan HIV 2 gitu ya. Itu kayak gimana sih, Dok? Sebetulnya HIV 1, HIV 2? Kayaknya kalau misalnya untuk sebatas orang awam itu kita cuma perlu tahu faktor risiko terus gejalanya aja. Kalau untuk membedakan HIV 1 sama 2 itu ya namanya sama-sama virus HIV ya, jadi dia melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau mau membedakannya ya harus di pemeriksaan lab selanjutnya gitu ya. Tapi kurang penting juga sih untuk ini bedanya 1-2. Nggak kayak COVID kemarin yang terlalu banyak jenisnya gitu, banyak ya, variannya, ini, Dok. Ini Delta, ini kayaknya ini. Nah, HIV nggak sama kayak gitu kan, Dok? Nggak perlu sih menurut aku gitu. Terus rute penularannya nih, tadi kan dari cairan tubuh. Jadi rute penularannya berarti lewat kontak seks, penyuntikan parenteral. Parenteral itu intravena. Terus dari ibu ke janinnya kayak gitu.
Mau lanjut ke faktor resiko kah? Boleh dok. Nah. Gimana sih faktor Tadi resikonya kan dok? tadi penularannya bisa lewat kontak seksual. Kontak Iya. seksualnya itu baik homoseksual atau heteroseksual. Homo kan berarti sesama jenis, kalau hetero Iya. itu beda jenis. Jadi mau kontak seksual perempuan-perempuan, laki-laki laki-laki atau perempuan dan laki-laki semuanya sama-sama beresiko terkena HIV/AIDS gitu. Gitu. Terus tadi karena bisa lewat penyuntikan atau lewat pembuluh darah, berarti jarum suntik itu juga bisa menularkan HIV/AIDS gitu ya. Biasanya tuh kalau di rumah sakit ya tetap bisa, cuman kan di sana itu yang nyuntik kita kan petugas medis ya, yang memang udah tahu SOP dan lain sebagainya. Jadi otomatis lebih aman lah ya. Nah biasanya ini yang paling sering perjarum-jaruman itu kalau nggak obat-obatan narkotika gitu, kayak yang pemakaian narkoba kan biasanya mereka sharing tuh ya. Iya ya dok. Gitu. Karena mungkin kurang pengetahuan juga kan dok. Iya, nggak tahu sih, aku mungkin iya. sering sih kasusnya seperti itu ya. Aku nggak tahu gimana Oke. cara penggunaannya, mungkin kayak abis bikin, Oke. ini kamu nih giliran kamu, mungkin kayak gitu ya. Terus tato gitu ya. Oh iya, penggunaan tato. tato kan itu pakai jarumnya disuntikin, tintanya tuh disuntikin ke bawah kulit. Jadi itu juga beresiko. Terus dari ibu ke bayinya gitu ya. Jadi ibu yang terkena HIV/AIDS dia menularkan virusnya itu HIV-nya itu lewat plasenta gitu, lewat saluran plasenta gitu. Terus ada penerima transfusi darah juga gitu ya, karena ya tadi menggunakan jarum gitu. Terus atau penyakit infeksi menular seksual baik sedang ataupun pernah gitu. Jadi yang dulunya pernah kena IMS terus atau enggak yang sekarang sedang kena IMS itu lebih beresiko, karena kan IMS tuh kadang kelaminnya tuh ada luka-lukanya gitu ya. Nah, di situ dari luka itunya. di situ bisa jadi tempat masuknya virus itu gitu. Oh, gitu dok. Berarti itu serangkaian faktor resiko dari HIV ya dok ya. Oke, ini buat teman-teman yang masih belum tahu atau masih awam nih terkait HIV, kita di sini masih mau bahas lebih dalam lagi nih HIV itu kayak gimana. Oke, masuk ke berikutnya dok, ke gejalanya dok. Oke, gejalanya ini sebetulnya gejala HIV ini kayak gimana sih dok? Jadi HIV itu ada beberapa stadiumnya, ada stadium 1 sampai stadium 4 gitu. Nah, untuk stadium 1 sendiri itu belum ada gejalanya gitu. Jadi HIV itu waktu misalnya nih jangan Iqbal, nanti takut kejadian ya karena omongan ada doa. Aduh, Jadi misalnya ada si A. takut banget dok. maaf. Jadi si A misalnya. Si Mawar. Nah, boleh si Mawar. Kita samarkan si Mawar. Kontak sama Iqbal nggak? Kontak Bisa lagi dok. A, B aja ya, aku susah ngeliat orang. Jadi Oke. misalnya si A ini dia kontak seksual sama si B, terus ternyata si B ini dia terkena HIV gitu. Nah si A ini nggak bisa langsung ya si B ini nggak mungkin besoknya langsung ada gejalanya gitu, karena dia ada window period, jadi ada masa inkubasinya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah terkena HIV dia masuk dulu stadium 1. Jadi gini, window period dulu belum keluar gejalanya. Nah, itu sekitar 2 bulan gitu ya. Itu baru kedeteksi nih lewat lab. Oh, berarti selama 2 bulan itu tuh dok, kita belum bisa mendiagnosis kalau kita Iya, tuh HIV. Betul. Jadi misalnya kontak nih, terus udah ketakutan gitu, aku harus cek lab. Nah, itu belum bisa dicek gitu, belum keluar hasilnya. Kayak COVID ya kan, ingat nggak kemarin? Iya. Nah, misalnya kontak sama yang COVID nggak bisa langsung paginya kontak sama yang COVID, sorenya pengen si swabnya hasilnya positif, itu nggak bisa sih, soalnya memang ada masa inkubasinya gitu. Nah, selama masa inkubasi sampai sebelum keluarnya gejala itu stadium 1. Jadi belum ada gejala apapun gitu. Jadi orangnya masih sehat-sehat aja gitu. Itu tuh berarti selama 2 bulan ya dok? Beda-beda Kurang sih lebih. setiap orang, Setiap orang beda-beda dok? Iya, biasanya 2 sampai 3 bulan itu baru keluar hasil dia itu terkena HIV-nya gitu. Terus masuklah ke stadium 2. Stadium 2 itu adalah sakit ringan. Nah, sakit ringan itu biasanya gejalanya itu ada penurunan berat badan kurang dari 10%. Misalnya aku berat badannya 50. Nah, bener loh 5. Percaya dok, percaya. 55 sih. Biar gampang hitungnya ya. Misalnya 50 Oke. terus berat badan aku nih turun sebesar kurang dari 10%, misalnya turun 2 kilo gitu. Tapi aku nggak bisa menjelaskan si penurunan berat badan itu tuh kenapa. Misalnya makan aku normal, aktivitas aku normal, aku juga stresnya juga nggak parah-parah banget. Harusnya berat badan aku segitu-segitu aja kan. Nah, ini tuh pokoknya ada ciri-cirinya adalah penurunan berat badan yang tidak bisa kita jelaskan, tapi masih kurang dari 10%.
Terus ada ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Ya karena itu ada kayak flu, batuk, itu juga namanya ISPA. Terus ada apa tuh namanya sinusitis, tonsilitis itu amandel. Terus ada otitis media, berarti telinganya misalnya keluar conge-congenya seperti itu. Sama faringitis atau sakit tenggorokan. Terus ada herpes zoster. Pernah dengar herpes zoster? Belum sih dok, kayak asing gitu. Oke, herpes zoster. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih, ya, kelihatan nggak ya di kamera ya? Ya Allah, bentar. Oke, kelihatan gini guys. Ya, jadi kalau biasanya nih teman-teman ada yang pernah ngalamin nih si herpes ini, atau keluarganya atau temennya gitu ya. Jadi dia itu kayak lenting-lenting gitu. Ada yang pernah ya di studio ini guys. Nah itu tapi itu bukan ciri-ciri HIV mutlak ya, jadi harus ada ciri-ciri yang lainnya juga ya gitu ya kan. Ini herpes zosternya itu berulang gitu ya dalam 5 tahun terakhir kan. Teman-teman mungkin kenanya sekali 2 kali aja, jadi dia lenting-lenting gitu yang kenanya tuh di bagian tubuh tertentu. Nah ini nggak bisa didiagnosis di rumah ya, misalnya teman-teman kayak aku gatal-gatal nih di sini, aku herpes gitu, nggak ya, jangan yakin kayak gitu. Jangan semua gatal-gatal itu dibilang atau diidentifikasi kalau itu tuh HIV. Ini gatal gitu. dan perih gitu ya. Si herpes ini tuh disebabkannya sama virus herpes juga. Nah dia tuh ngikutin dermatom. Nah ini agak bingung kan, karena ini bingung, jadi kalau misalnya ada ciri-ciri lenting-lenting terus rasanya perih terus ada demam gitu, ke dokter ya, jangan aku herpes aku cari obatnya sendiri, nggak usah kayak gitu ya. Karena ini ada dia itu cuman kena di dermatom tertentu. Nah dermatom tuh yang kayak begini teman-teman, nanti ini mah PR-nya dokter aja guys, untuk mendiagnosis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua kalian nih, biasanya orang tua sih yang sering kena tuh, misalnya gatal-gatal tapi cuman di sebelah gitu, jadi kayak sabuk tapi nggak seluruh badan gitu, cuma sebelah. Nah itu herpes gitu. Cuman kembali lagi ya itu biar dokter aja yang mendiagnosis. Terus habis itu ada ulkus mulut yang berulang sama colitis angularis. Nah, apa sih itu? Bingung ya si ulkus itu. Waduh, apa sih itu dok? Sama colitis angularis. Nah, itu tuh sebetulnya sariawan, tapi dia berulang. Si colitis angularis itu seperti ini ya, kelihatannya kayaknya di kamera. Nah, kalau di ujung-ujung bibir ada yang lecet-lecet gitu, tapi bukan karena alergi lip balm, lipstick gitu ya. Ini karena imunodefisiensi tadi. Nah, ini bisa jadi salah satu ciri-ciri orang terkena HIV. Berarti emang ciri-cirinya pun nggak satu ya dok? Iya, ada banyak, karena tadi dia kan adalah penurunan kekebalan tubuh, jadi semua penyakit jadi gampang masuk gitu. Nah penyakit-penyakit yang harusnya kita tuh gampang sembuh, kan sariawan gampang sembuh, yang kayak gitu lecet-lecet sebetulnya gampang sembuh. Nah untuk pasien-pasien HIV ini agak sulit disembuhkan. Terus ada ruam kulit yang gatal atau papular pruritic eruption. Nah ini gatal-gatal di seluruh badan gitu, misalnya seperti ini, kelihatan nggak ya? Ya pokoknya kayak gini, kayak gatal-gatal, pruritic tuh gatal, eruption itu berarti ada banyak gitu di seluruh tubuh yang nggak bisa dijelasin ini penyebabnya apa ya. Misalnya udah berobat ke dokter kulit dan segala macam, kok ini nggak beres-beres ya, mungkin kekebalan tubuhnya sedang turun gitu, dan bisa disebabkan oleh HIV tadi. Terus ada dermatitis seboroik sama infeksi jamur pada kuku. Dermatitis seboroik itu ketombe, tapi ketombenya tuh heboh gitu ya. Coba ya, aku ada gambarnya nih. Jadi kalau misalnya pernah lihat sih, semoga jangan pernah lihat ya. Tapi kalau misalnya jadi ketombe, tapi ketombenya tuh mau pakai sampo Head and Shoulders, Clear apa, Selsun, itu dia nggak sembuh gitu ya. Terus dia sampai ke kulit yang lain selain kulit kepala. Nah itu dermatitis seboroik. Terus tadi ada infeksi kuku. Kalau misalnya ada kuku yang rapuh, terus gampang kuning, terus banyak lengkungan-lengkungannya, nah itu adalah salah satu infeksi jamur kuku gitu. Terus udah dipakein salep nih. Emang sih kalau jamur kuku tuh agak susah disembuhinnya, cuman kalau si penderita HIV ini lebih susah lagi gitu disembuhinnya. Gitu dok. Gitu. Ngeri-ngeri ya dok ciri-cirinya. Itu baru stadium 2 loh, baru yang ringan ya. Wow. Nah ini ada stadium 3, itu yang sedang ya. Jadi penurunan berat badannya udah lebih dari 10% nih. Misalnya aku yang tadi beratnya 50, kurangnya berarti lebih dari 5 kilo gitu. Tiba-tiba aku 6 kilo nih berkurang, padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu bisa kita harus cari tahu tuh penurunan berat badan tuh harus ada sebabnya. Jadi jangan seneng kalau misalnya cewek-cewek nih biasanya ya, aku turun berat badannya 6 kilo, nggak ngapa-ngapain, nggak minum obat, nggak olahraga, nggak defisit kalori. Ternyata itu harus dicek berarti ya dok? Iya betul gitu. Terus ada diare kronis. Nah teman-teman nih biasanya agak bingung nih, kronis akut tuh suka ketukar-tukar ya. Nah jadi
suka ada nih yang kayak dasar bucin akut gitu. Nah sebetulnya akut itu adalah rentan waktu yang lebih pendek daripada kronis. Jadi aku tuh dulu belajarnya biar gampang gitu, akut itu kurang dari 1 minggu, kronis itu lebih dari 1 minggu. Jadi ini diare lebih dari 1 minggu, gimana bayangin lemesnya gitu ya. Wow. Jadi kalau misalnya Iqbal punya pacar nih gitu ya, bucin banget gitu, misalnya udah pacaran 20 tahun gitu ya misalnya. Nah itu namanya bucin kronis ya, bukan bucin akut. Oke, Gitu. berarti sekarang mah bukan bucin kronis. Bukan bucin Oh, akut. bukan Sekarang bukan bucin bucin akut, kronis. bucin kronis. Gitu ya, yang lebih lama itu kronis ya teman-teman. Oke, ada kata-kata baru nih guys. Ya lumayan bisa buat bercandaan gitu. Oke. Lanjut. Terus habis itu ada demam menetap yang tidak diketahui. Jadi demamnya itu sering hilang timbul tapi lama gitu, kayak aku tuh hampir tiap hari dalam sebulan ini demam terus gitu. Nah itu bukan, ya itu harus kita cari tahu sih, demam itu harus kita cari tahu penyebabnya apa gitu kan. Kalau udah besar gini pasti infeksi ya, nggak ada ya orang dewasa yang demam karena tumbuh gigi, itu mana kan gitu. Jadi Oke. saya ada demam. Terus ada oral hairy leukoplakia. Oral hairy leukoplakia itu kalau lidahnya kotor, pernah lihat ya, kita kan pernah ya lidahnya kotor gitu. Nah kalau disikat beres, atau nggak ditetesin obat jamur beres. Nah kalau hairy leukoplakia itu nggak bisa tuh, mau kita sikat juga dia tetap ada gitu si putih-putihnya. Aku ada gambarnya sih sama saya. Agak banyak ya ciri-cirinya teman-teman. Nah ini kan lidah putih kita pada lidah putih pada biasanya ya. Kalau misalnya kita tipes atau sakit biasanya lidahnya putih kayak gini. Tapi kalau oral hairy leukoplakia tuh dia posisinya tuh nggak di lidah yang bagian atas kayak tadi, dia tuh bisa sampai ke pinggir-pinggir gitu, dan mau kita bersihin tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Gitu. Terus apalagi ya, ini ciri-cirinya ada banyak sih. Ciri-cirinya Terus ada ngeri-ngeri ya, Dok. tuberkulosis paru. Nah tadi aku bilang karena dia ada penurunan kekebalan tubuh, jadi penyakit lain gampang masuk, termasuk TBC. Nah ini yang agak PR nih, kalau misalnya pasien-pasien HIV juga terkena TBC. Jadi ada 2 deh penyakitnya gitu kan. Nggak jarang juga mungkin ya dok. Iya itu Yang paling terkena HIV tapi terkena juga TBC. Iya, paling sering sih kayak gitu komplikasinya. Terus habis itu ada infeksi bakteri yang berat, contohnya ada pneumonia, emphysema, meningitis, pyomyositis dan lain sebagainya. Biasanya infeksi tulang karena pegel-pegel gitu ya. Nah, terus ada stomatitis necroticans. Stomatitis necroticans itu sariawan, tapi yang nekrotik itu jaringannya tuh udah mati gitu. Kalau kita kan sariawan minum vitamin terus Udah beres. iya gitu kan, minum madu beres gitu ya besoknya. Nah kalau ini tuh banyak dan kayaknya tuh dalam, nggak sembuh kayak gitu. Terus ada anemia yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi kalau kita cek HB, misalnya nih orang yang anemia, tahu kan si kekurangan darah itu. Nah biasanya gejalanya itu yang lemah letih lesu itu loh, pusing-pusing gitu. kayak gitu. Nah ini tuh tapi tidak diketahui penyebabnya. Karena anemia kekurangan darah biasanya harus kita cari tahu kan penyebabnya, apakah itu kekurangan zat besi atau ada perdarahan kayak gitu, atau kalau pada perempuan lagi menstruasi mungkin jadi darah merahnya berkurang. Nah ini tuh nggak ada sih sebetulnya penyebab itu, tapi dia tiba-tiba anemia aja, HB-nya kurang dari 8 biasanya. Berarti harus langsung diperiksa ya dok ya. Nah, itu stadium 3. Ini ada stadium 4 sekarang ya. Stadium 4 itu adalah sakit berat atau udah disebut AIDS tadi. Karena AIDS kan kumpulan gejala ya. Nah, ini banyak siap-siap mendengarkan saya mengerep ya. Jadi ada sindrom wasting HIV, ada pneumonia, pneumocystis jirovecii. Nah, itu agak bingung. Nanti biar dokternya aja yang menjelaskan gitu. Pneumonia bakteri yang berat dan berulang, jadi ISPA tadi gitu, tapi heboh terus pas di ronsen parunya banyak putih-putihnya gitu kan. Kalau kita lihat ronsen paru tuh dia tuh cenderung ke hitam ya gitu, kecuali jantung dan tulang-tulangnya. Nah ini tuh banyak putih-putihnya, itu adalah infeksi pneumonia. Terus infeksi herpesnya bukan herpes zoster lagi, tapi herpes simplex gitu yang biasanya ada di anus, di vagina, di alat kelaminnya pokoknya. Terus ada candidiasis esophageal. Jadi candidiasis yang tadi putih-putih di lidah itu tuh malah ke tenggorokan. Menjalar ke tenggorokan. Betul. Kalau udah stadium 4 tuh. Gitu. Terus ada tuberkulosis ekstra paru. Jadi fun fact aja nih, kalau misalnya kita dengar TBC itu orang yang batuk-batuk doang nih, TBC itu bisa ada di kelenjar, bisa ada di perut, bisa ada di tulang. Dia tuh bisa kemana-mana gitu. Karena TBC itu kan virus ya. TBC itu bakteri kok virus. Terus ada sarkoma kaposi. Pokoknya penyakitnya agak heboh-heboh dan sangat banyak gitu ya. Nah, kalau stadium 4 sih pasti dokternya udah kayak, ini kenapa penyakitnya banyak banget ya, mungkin HIV, pasti langsung dicekin HIV kayak gitu. Dari gejala ada yang mau dibahas dulu?
Oke. Berarti dari gejalanya ini tuh memang bertahap ya dok ya, dari Iya, stadium betul. 1 sampai stadium 4. Berarti emang kita nggak bisa langsung menjustifikasi kalau kita tuh terkena HIV ya dok ya. Betul, karena perjalanannya juga lama. Karena tadi dia ada penyakit kronis ya, jadi Iya. nggak dalam 1 minggu HIV gitu, terus langsung stadium 4 enggak bisa ya, enggak ya, kayak Dok, gitu. ya. Nah, makanya si orang yang terkena HIV ini biasanya baru terdeteksi itu waktu dia udah stadium-stadium yang agak akhir gitu. Karena eh, muncul gejalanya kan baru Iya, gitu iya. ya. Gejala-gejala yang emang udah terlihat mungkin Iya, ya dok betul. ya. Oke, kalau memang gejala-gejala awalnya tuh kayak flu batuk mungkin ya dok, yang kayak gitu. Ya, pokoknya gampang sakit lah ya gitu. Oke, oke, oke. Oke, nah itu tadi guys yang udah dijelasin secara luar biasa ya sama dokter Vivi terkait apa itu HIV AIDS, kemudian penyebab, kemudian faktor resiko sampai gejala-gejala HIV AIDS itu seperti apa guys. Nah, kebetulan kita tuh udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan juga nih dok. Karena dites lagi seminggu aja. sebelumnya kita udah sebar ke para healthiest yang ada di rumah yang mau bertanya seputar HIV AIDS. Kita udah dikumpulkan dan kita akan coba di sini ada Q&A dok. Wah, udah Kita disiapin. masuk udah disiapin. Oke. Masuk ke sesi Q&A. Udah siap dok? Siap, udah pasti siap dong dok. Kayak udah kayak ujian nih gini, aku jadi inget Aduh. pas ujian. Oke, kita masuk ke sesi pertama dok. Kita masuk ke Q&A yang pertama. Oke. Oke. Kalau HIV itu biasanya akan terasa dan memburuk dalam jangka waktu berapa lama? Oke, katanya gitu dok. Nah itu tadi ya, HIV itu kan tadi kronis ya, jadi lama sih gitu, tergantung imun kita masing-masing juga sih sebetulnya. Nah baru terdeteksi tadi hitungan mingguan, kayak 4 minggu sampai 2 bulan tadi yang baru terdeteksi virusnya doang gitu, belum muncul gejala gitu. Nah memang gitu. Jadi Berarti baru 4 minggu kita kurang lebih mungkin iya, ya. buat deteksi ada virus apa Virus, enggaknya oh, doang gitu, setelah terpapar virusnya gitu. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu berapa lama, dia tuh bisa sampai tahunan gitu. Nggak pernah kan ngeliat orang HIV yang hari ini terkena besok kenapa-napa gitu, itu jarang sih Oke, gitu. berarti emang jangka waktunya Iya, lama betul. ya, dok. Oke, itu semoga terjawab ya. Ini yang bertanya udah dijawab nih sama dokter Vivi. Mungkin yang tanya ini sudah ini siap-siap takut kenapa-napa. Oke. Next question. Berhubungan Berhubungan badan, ganti-ganti pasangan merupakan salah satu penyebab HIV. Jika memiliki 4 istri gimana? Aduh. Ini pertanyaannya out of the box ya. Oke, udah siap-siap yang 4. Aduh, gimana ini, Dok? Gini, jadi sudah siap sih. Ini yang nanya yang pengen punya 4 istri kah gitu. Kita coba Oke. jawab ya. Luar Jadi gini, biasa ya. asal 4 istrinya dan juga suaminya adalah orang yang sehat ya, yang nggak jajan di tempat lain dan maksudnya jajan ya teman-teman. Nah itu aman-aman aja sih 4 istri, asal 4-4-nya berarti bersih, termasuk dengan suaminya gitu. Kalau misalnya kalau misalnya suaminya emang punya HIV gitu, terus dia punya 4 istri, otomatis akan berhubungan badan dengan 4 istri itu, berarti 4-4-nya akan kena gitu, jadi berlima kenanya. Tapi kalau misalnya cuma 1 istri, tetap aja bakal 5-5-nya, karena kan suaminya habis dari yang A ke B ke C ke D gitu ya, gitu. Yang penting kalau misalnya jadi gini, inilah pentingnya ya teman-teman, sebelum menikah itu tolong sebelum menikah itu ada sekolah pranikah, sama ada juga cek calon pengantin. Bener banget. Oke, ada cek calon pengantin. Nah, yang biasa kita cekin itu ada HBsAg, ada HIV, ada tetanus, sama ada apa ya satu lagi, aku lupa, maaf ya, nanti aku cari tahu, aku suka ngeblank kalau di depan kamera. Nah itu harus cek dulu gitu, kalau misalnya semuanya sehat barulah boleh menikah. Atau enggak kalau misalnya ternyata ada salah satu virus, misalnya HBsAg itu kan hepatitis ya, sembuhkan dulu hepatitisnya baru menikah. Atau kalau misalnya udah terlanjur ada HIV, asal pasangannya concern gitu, tahu kalau misalnya pasangannya punya HIV, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih udah punya istri 3, mau nikah lagi 1 lagi gitu ya, Luar biasa. terus ternyata 1 lagi itu istri yang barunya itu terkena HIV gitu, udah concern, mas sebetulnya saya HIV gitu, oh iya saya terima kamu ya, tapi kan 3 istri yang lainnya harus juga diinform concern ya, harus juga dikasih tahu gitu. Nah gitu. Terus kalau misalnya ketiga istri sebelumnya itu mengiyakan gitu ya, nggak apa-apa gitu kalau misalnya istri barunya punya HIV ya,
kalau bisa sih bertanggung jawab gitu ya, jangan sampai pasiennya jadi ada 5 gitu. Kalau bisa sih pakai alat pengaman gitu seperti kondom biasanya ya. Memang gitu. harus dipastikan dari awal semuanya sehat. Kalau mau punya istri 4 ya. Iya gitu ya, karena kesehatan itu kan juga bentuk tanggung jawab kita ya terhadap badan kita dan juga terhadap badan pasangan kita gitu. Oke, luar biasa. Pertanyaan luar biasa dan jawaban yang luar biasa juga dari Dokter Vivi. Oke, lanjut ke question berikutnya. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan program pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS di lingkungan dengan sumber daya terbatas? Oke. Iya nih, agak ini ya. Tapi emang pengalaman aku di lapangan itu kan nggak terlalu banyak ya, karena aku baru lulus juga. Jadi habis lulus aku kan internship dulu. Nah internship ini kemarin aku di Depok, terus aku di salah satu puskesmas. Aku nggak tahu di Bandung sebanyak apa, tapi ternyata di puskesmasku itu waktu aku internship ternyata cukup banyak pasien HIV-nya. Sehari itu kayaknya aku bisa ada 6 sampai 10 pasien. Untuk pasien HIV gitu. Nah, itu banyak ya. Tapi kan tadi yang tertinggi tetap Jawa Timur. Ya aku nggak tahu update-nya, nanti coba kita lihat lagi ya update-nya untuk tahun 2023 gitu. Ada 10 pasien per hari. Itu tuh antara seneng dan gak seneng karena berarti dia aware sama kesehatannya, dia meriksain. Karena yang ke puskesmas tentunya stadium awal-awal gitu ya. Karena jarang juga dok sebetulnya kalau pasien itu berani untuk memeriksakan dirinya kalau gitu. dirinya itu terkena HIV dok. Iya, jadi sebetulnya aku juga tapi sedih karena itu adalah pasien HIV gitu, karena kita kan pengen semuanya sehat gitu ya. Tapi seneng juga karena wah dia aware nih sama kesehatan gitu. Nah kebanyakan itu pasienku laki-laki. Kalaupun perempuan itu biasanya ditularin sama suaminya yang jajan gitu. Nah ini tadi kan banyak laki-laki ya yang aku sebutin, dan kebanyakan yang laki-laki itu adalah berhubungan sesama jenis gitu. Nah gitu, jadi sangat disayangkan ya gitu. Terus tantangannya tuh apa ya? Tantangannya itu saat misalnya dia nih susah kan ya untuk seorang cerita gitu, dia habis melakukan apa gitu sehingga terjadi penyakit ini. Nah mungkin karena mindset itu agak susah gitu untuk kita cari taunya. Kan misalnya nih ada pasien A gitu datang, saya ini kemarin habis jajan di PSK misalnya, terus saya mau cek, terus kita tanya jajannya kapan, kalau misalnya baru kan belum bisa dilihat gitu. Terus akhirnya dia balik lagi setelah beberapa bulan, pas kita cekin positif ya kan. Terus udah punya istri belum, kita kan tanya ada pasangan yang lain nggak, karena kalau misalnya dia punya pasangan kita bagusnya sih juga cek juga pasangannya gitu kan, karena harus diobati juga dong pasangannya. Terus dia kayak saya nggak berani bilang sama pasangan saya. Nah itu adalah kesulitannya gitu kan. Kita kan juga nggak bisa maksa gitu, karena si konseling HIV itu ada yang cuman ada dua, jadi kemauan pasiennya sendiri yang datang dengan kesadarannya sendiri tadi, sama yang kita curigai gitu, kayak berarti pasangannya nih harus diperiksakan gitu, tapi si orang ini nggak mau gitu ngomong ke istrinya. Kan kita juga nggak, kita kan sebagai tenaga kesehatan nggak mungkin ya membocorkan kayak kita cari nomor telepon istrinya, kita suami kamu ini kan juga ya, nggak mungkin dong seperti itu gitu kan. Jadi nah itulah kesulitannya ya, agak membingungkan gitu, tapi ya seperti itulah gitu ya. Kalau aja diatur undang-undangnya misalnya kita boleh memberitahu gitu ya si pasangannya, nah tapi itu belum boleh sih. Jadi emang dijaga dok untuk privasinya kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu teman-teman yang healthies yang bertanya di rumah, itu jawaban dari Dokter Vivi. Semoga terpuaskan ya guys. Oke, next question. Oke, abis dok pertanyaannya. Sekarang masuk ke sesi berikutnya dok. Udah siap-siap nih tadi udah. Masuk ke sesi berikutnya dok. Sesi berikutnya adalah fakta atau mitos dok di sini dok. Oke, di sini aku punya properti dok. Properti. Di sini kalau fakta dokter bisa tunjukkan yang ini. Kalau mitos dokter bisa tunjukkan yang ini. Oke deh. Sorry dok. Lucu ini. Oke, kita masuk aja mungkin ya dok, langsung ke fakta atau mitos yang pertama guys. Oke, fakta atau mitos yang pertama, HIV/AIDS menular saat berenang di kolam renang umum. Benar nggak sih dok? Bener nggak ya? Jawabannya Bener nggak ya?
Mitos. Mitos. Wah, kenapa mitos tuh, Dok? Karena HIV kan tadi ya dia itu virus ya, jadi virus itu harus ada inangnya atau enggak tempat tinggalnya gitu. Nah kolam renang bukanlah tempat tinggal virus HIV ya gitu. Nah udah kayak gitu si kolam renang ini kan dia banyak kaporitnya, banyak zat kimianya ya, termasuk kaporit gitu. Nah dia virusnya bakal mati sih kalau misalnya di kolam renang seperti itu. Jadi kolam renang tidak menularkan HIV ya. Agak serem juga nih kalau misalnya kolam renang menularkan HIV nggak berenang. Bakalan banyak ya, Dok. Iya, alhamdulillahnya dia penularannya tidak semudah itu gitu. Oke. Jadi mitos ya, guys. Kalau kita berenang itu dapat menyebabkan HIV, itu mitos. Oke. Next. Mitos atau fakta? HIV AIDS menular lewat pakaian bekas nih, Dok. Mitos ya. Mitos. Mitos gitu karena Mitos, guys. tadi kan dia lewat cairan tubuh ya, bukan keringat dan juga bukan air udah. Jadi tenang aja, pakaian bekas nggak usah dipikirin apakah dia menularkan HIV atau enggak. Cuman pakaian bekas itu kan dia bekasnya pakai orang ya, jadi mungkin rawan bakteri dan juga jamur. Jadi kalau misalnya thrifting, sekarang kan lagi zamannya thrifting gitu ya. Iya, bener banget. Nah kalau misalnya thrifting ya biasanya tuh dicuci dulu pakai air panas gitu ya, gitu, didesinfeksi dulu barulah dipakai gitu. Oke, itu pelajaran juga nih buat teman-teman di rumah yang suka thrifting. Tentunya pakaian bekas itu memang harus wajib ya, Dok ya, dicuci dulu agar higienis juga. Oke, kita lanjut ke Q&A berikutnya. Oke, mitos atau fakta nih, Dok? ODHA sebaiknya tidak mengkonsumsi ARV karena dapat merusak ginjal dan hati, Dok. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ya? Agak bingung nih aku jawabnya. Jadi gini, ini ada penjelasannya. Bisa mitos, bisa fakta. Jadi ARV itu kan jadi gini, semua yang kita makan, yang kita konsumsi itu pasti dimetabolisme sama tubuh, dan nggak semuanya itu bisa jadi energi kan. Ada yang dibuang bisa dari feses, bisa dari kotoran, bisa dari keringat, ya paling sering itu kan ya. Nah termasuk si ARV ini, dia itu di metabolismenya kan di hati gitu ya, dan pasti juga sedikit banyaknya lewat ginjal gitu. Tapi gimana ya aku menjelaskannya? Jadi gini, dia merusak ginjal dan hati itu nggak yang langsung gitu, tapi dalam jangka waktu yang agak panjang. Dan biasanya tadi kan dia juga, kalau misalnya orang yang kena HIV dia bisa terkena TBC. Nah TBC itu obatnya memang hepatotoksik atau bisa merusak hepar atau hati ya. Nah karena metabolismenya memang di situ gitu. Biasanya waktu dikasih obat-obatan ini dikasih juga obat untuk atau vitamin hepatoprotektan atau yang bisa melindungi hati gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang si obat-obatan ini di stop dulu karena misalnya dia udah stadium akhir nih. Misalnya dia kena hepatitis juga, atau enggak si hatinya nih rusak gitu misalnya. Nah ini ada biasanya nih obat TBC-nya di stop dulu. Tapi aku jarang juga sih dengar kalau ARV-nya di stop gitu, karena kalau misalnya ARV di stop takutnya si CD4-nya makin turun atau kekebalan tubuhnya nih makin turun nih, jadi makin banyak dong penyakit yang masuk gitu. Jadi buat teman-teman yang memang sudah mengkonsumsi ARV gitu, memang harus rutin diperiksakan si CD4-nya itu, pokoknya dia ada bahasa awamnya mungkin indeks kekebalan tubuh kita gitu. Kalau misalnya masih bagus gitu lanjut aja gitu. Kalau misalnya agak buruk biasanya ditambahin antibiotik nih sama dokternya gitu. Kalau di fase 1 kayak gitu ya. Kalau di fase lanjut mungkin lebih bagus lagi ya sama dokter spesialis. Tapi sepengalaman aku di fase 1 tetap dilanjut si ARV-nya gitu. Pembuangannya tetap di ginjal dan di hepar, tapi ya itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitulah istilahnya. Gitu, waduh, oke, berarti setengah-setengah juga ya, Dok ya. Kita nggak bisa bilang mitos dan fakta ya, Dok. Tapi sebaiknya tidak mengkonsumsi ARV itu salah ya. Harus tetap dikonsumsi gitu maksudnya tuh. Ya dalam kondisi tertentu mungkin ada yang ditunda dulu gitu. Tapi bukan tidak dikonsumsi sama sekali gitu. Oke, kayak gitu guys. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, lanjut nih guys. Mitos atau fakta? Nyamuk dapat menularkan HIV. Ya karena tadi penularannya lewat darah ya, benar juga sih. Tapi nyamuk kan gigit darah katanya, Dok. Iya, yang ngambil darah ya, benar sih. Cuman nyamuk itu bukanlah inang dari
virus HIV gitu. Balik Jadi lagi ke situ ya, Dok, jadi ya, nggak inangnya itu ya, Dok. yang terkena itu manusia aja karena human immunodeficiency virus gitu. Human judulnya, jadi bukan mosquito. Immunodeficiency virus gitu ya. Gitu. Jadi nggak mitos, lupa itu. Mitos. Berarti mitos ya, guys. Nyamuk itu gak bisa menularkan HIV, guys. Lanjut nih. Mitos atau fakta? Seks oral tidak akan menularkan HIV, Dok. Ya, tadi memang tidak di seks oral ya. Seks ya. Kalau misalnya seks oralnya itu adalah apa ya, bahasa bagusnya ya, kalau kunilingus atau blowjob, nah itu tetap bisa menularkan karena kadang di rongga mulut kita itu ada sariawan, ada misalnya baru cabut gigi gitu kan. Nah, tadi dia bisa dilakukan lewat darah dan juga cairan kelamin gitu. Jadi bisa aja masuk lewat situ gitu. Jadi ya tetap bisa gitu. Berarti ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan gitu. Jadi seks oral tidak akan ditularkan lewat seks oral. HIV tidak akan ditularkan lewat seks oral, itu masih mitos ya, teman-teman gitu. Berarti masih mitos ya, Dok ya. Lanjut, mitos atau fakta? Transfusi darah dan donor organ dapat meningkatkan resiko HIV/AIDS. Nah, sebetulnya tadi udah agak dibahas gitu ya. Kalau misalnya dia ini transfusi darah itu bisa meningkatkan resiko terkena HIV/AIDS, itu benar gitu. Nah, inilah makanya petugasnya harus sangat teliti gitu ya. Petugas-petugas yang terlibat dalam transfusi dan juga donor darah harus sangat teliti. Biasanya donor darah itu darahnya juga nggak langsung. Misalnya aku diambil darahnya untuk donor darah, terus Iqbal butuh darah, terus langsung dikasihin ke Iqbal, nggak langsung kayak gitu. Biasanya diperiksa dulu di lab gitu, apakah dia bebas dari virus dan juga bakteri kayak gitu. Terus memang ada proses-prosesnya juga kayak gitu. Donor organ apalagi itu kan sangat-sangat fatal dan krusial ya gitu. Ada resikonya memang tinggi kalau misalnya memang pendonornya itu adalah yang terkena HIV/AIDS gitu. Berarti gitu, guys. Jadi jawabannya fakta. Gitu. Nah, itu tadi, Dok. Udah habis? Masih ada? Udah habis? Habis, Dok. Udah habis, Dok, Q&A. Tadi udah Q&A, kemudian kita udah mitos dan fakta. Dari awal kita udah menjelaskan seperti apa itu HIV/AIDS. Nah, sekarang pencegahannya, Dok. Sebetulnya pencegahannya tuh bagaimana sih, Dok? Khususnya untuk para remaja-remaja yang masih awam kayak gitu, Dok, tentang HIV/AIDS ini, Dok. Jadi Kemenkes kita sudah merangkum gitu ya untuk mencegah HIV/AIDS itu dengan ABCDE. Apa tuh ABCDE ya? A itu dengan abstinence. Abstinence itu adalah absen seks kalau misalnya belum menikah gitu. Jadi nggak sembarangan melakukan seks dengan pasangan yang bukan halalnya. Jadi harus nikah dulu untuk melakukan seks gitu. Jadi nggak tiba-tiba Iqbal sama siapa gitu ya. Iya. Terus ada be faithful. Gitu. Bener banget, Dok. Terus ada be faithful atau artinya setia gitu ya. Jadi Iqbal harus setia misalnya udah nikah nih sama A, ya udah sama A aja. Ya mau nikah 4 istri boleh gitu ya. Tapi ya tadi dengan term and condition yang tadi udah disebutkan gitu ya. Jadi tidak berganti-ganti pasangan, atau enggak misalnya sekarang nih lagi zaman-zamannya apa tuh FWB itulah ya, tolong ya teman-teman gitu ya. Sudah pada besar pasti yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi tolong dipikirkan resikonya gitu. Bener banget. Tolong dijaga juga ya, Dok ya, kehormatannya, Dok, apalagi sebagai perempuan gitu, Dok. Terus A, B, C ya. Sekarang C-nya adalah kondom. Jadi bisa mencegah penularan HIV itu dengan kondom. Kondom itu, untuk yang belum tahu, Iqbal mungkin akan menjelaskan. Mungkin akan lebih baik dijelaskan, Dokter. Jadi agar lebih terpercaya gitu, Dok. Ini bukan hal yang tabu ya. Jadi mungkin karena kita kebiasaan diskusi hal tentang seksual ini agak tabu gitu, jadi nggak pernah dibahas. Jadi kondom itu seperti silikon tipis yang nantinya dipasang di alat kelamin laki-laki gitu. Fungsinya biar spermanya itu nggak keluar gitu. Ya tetap keluar tapi nggak masuk ke nggak masuk ke wanita gitu ya, gitu, nggak masuk ke rahim gitu. Jadi karena penularannya tadi lewat cairan tubuh, termasuk cairan semen dan juga cairan vagina. Nah, itu salah satu pencegahannya memakai barier gitu.
Terus tadi A B C D ya, sekarang D itu drug no, jadi tidak memakai obat-obatan, karena biasanya obat-obatan narkotik itu sering juga dimasukkannya itu lewat suntikan. Nah biasanya orang-orang yang memakai jarum suntik untuk narkoba ini, dia tuh bagi-bagi sejarum-jarumnya juga dibagi gitu, nggak diganti dulu. Nah itu kan bisa menularkan virus HIV gitu. Berarti itu ya dok ya. Iya, terus habis CDE Oh, satu habis lagi CDE, satu E. lagi, Nah, E. E-nya itu adalah education. Nah, yang kayak gini nih penting, Ini penting edukasi banget, Dok. gitu untuk mencegah HIV. Jadi harus tahu dulu HIV itu disebabkan oleh apa, cara penularannya seperti apa gitu. Kalau misalnya sudah terkena harus bagaimana, dan cara mencegahnya seperti apa. Mencegahnya ini tadi ABCD E-nya. Edukasi atau belajar tentang HIV gitu. Oke, berarti buat teman-teman semua di rumah jangan awam dan jangan tabu ya dok ya, Iya, betul. terkait hal-hal yang seperti ini, karena penting juga ya dok ya, sangat penting malahan untuk dibahas, dan kita harus tahu juga seperti apa itu HIV/AIDS. Oke, tadi pencegahan nih, dan sekarang gimana sih dok cara aduh jadi cok lagi, bagaimana sih dok Tipo. cara buat mengobatinya dok? Mengobatinya ya, Iya. tadi kan udah yang nanyain boleh apa harus dihentikan ARV-nya atau enggak ya. Iya. ARV itu obatnya ya. Nah obatnya pakai ARV. Cara konsumsi ARV-nya harus dicek dulu apakah HIV-nya sudah positif atau tidak, dan juga dicek CD4-nya tadi untuk apa ya, CD4 itu yang untuk kekebalan tubuhnya gitu. Nah nanti dosisnya disesuaikan setiap pasiennya. Kalau misalnya ada penyakit-penyakit oportunistik, nah HIV itu ada yang namanya penyakit oportunistik. Oportunistik itu artinya kan kesempatan, jadi kesempatan penyakit untuk masuk saat kita terkena HIV gitu. Contohnya TBC tadi, kalau misalnya udah terkena TBC ya berarti minumlah obat TBC-nya kayak gitu. HDT biasanya obat TBC. Oke, berarti itu ya guys, cara pengobatan untuk HIV itu sendiri ya dok. Oke, tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang dari awal nih dok, dari pengertian, terus ke penyebab ya dok, terus ke gejala, sampai tadi kita bagaimana sih cara mengobatinya ya dok ya. Oke, ini buat teman-teman semua yang di rumah, kita harus terus menjaga kesehatan seksual kita tentunya ya dok ya. Karena apa? Karena kesehatan seksual itu penting untuk kita jaga, untuk masa depan kita juga. Oke, aduh dok, makasih banget dok. Aduh, nggak kerasa banget ya dok ya. Iya, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya Sangat bermanfaat, ada yang mau Dok. dikoreksi itu boleh banget gitu, Oke. karena masih belajar juga aku. Oke, mungkin ada closing statement dok dari dokter untuk remaja-remaja yang sekarang lagi masa-masanya dok, Aktif masa-masa ya. aktifnya ya benar banget, Dok. Ya itu tadi HIV berarti kita harus tahu tadi gimana ya, aku maaf grogi. Jadi kita harus tahu HIV itu apa gitu, terus penularannya lewat mana, mencegahnya bagaimana, kalau misalnya sudah terkena pengobatannya seperti apa, dan harus kemana. Biasanya agak bingung harus kemana, langsung ke puskesmas juga nggak Langsung masalah aja ke puskesmas. gitu. Karena kalau misalnya ke puskesmas terus pasiennya mengeluhkan saya riwayat berhubungan seksual atau pemakaian narkoba gitu, dengan dengan concern kayaknya takut terkena penyakit seperti HIV atau IMS gitu, biasanya kita langsung dipindahin gitu si ruangan pemeriksaannya gitu. Jadi lebih privacy gitu, karena emang yang kayak gini tuh rahasianya dijaga gitu. Jadi tenang aja, kalau misalnya memang ada keluhan seperti itu, datang ke Vaskes 1 nggak masalah, berobat gitu, pasti dia akan dijaga kerahasiaannya seperti itu. Terus nanti obatnya juga dapat dari puskesmas gratis. Mungkin ada pemeriksaan yang belum di cover sama BPJS, tapi tenang aja, waktu untuk pemeriksaan awalnya itu di cover dulu gitu. Pokoknya jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk belajar seperti itu. Terus kalau misalnya buat anak-anak muda ini, karena penularannya itu lewat cairan tubuh tadi dan juga jarum suntik tadi, berarti harus lebih hati-hati gitu ya. Saya sih titip pesannya tuh untuk jangan melakukan seks sebelum menikah. Kalau misalnya sudah menikah, tolong setia sama pasangannya. Terus kalau misalnya saya sih pinginnya semua orang itu heteroseksual gitu ya. Jadi memang punya pasangan yang memang sudah kodratnya gitu, perempuan dengan laki-laki seperti itu. Terus apalagi ya, jaga kesehatan reproduksi juga gitu ya, dengan nanti kita mungkin ada topik kesehatan reproduksi ya, karena nanti takutnya agak boleh nih. panjang gitu, karena HIV Boleh, sama boleh, kesehatan boleh, Dok. reproduksi itu kayak
harus dipisah sih Oke. karena sama-sama berat Oke, nih oke. materinya nanti. Next ya. episode mungkin ya, Dok. Iya begitu. Nanti undang aku Oke. lagi. Oke. Jangan kapok-kapok ya. Aman, gitu. Dok. Terus Oke. walaupun HIV ini belum bisa diobati tapi dia bisa diperlambat gitu ya si prosesnya karena tadi prosesnya kronis dan kita juga bisa perlambat dengan obat ARV tadi gitu. Oke, wah luar biasa nih penjelasan dari dokter. Semoga hal-hal yang emang kita bicarakan tadi menambah wawasan kita tentunya. Dan memang wawasan yang cukup berharga, Dok. Tadi yang telah dijelaskan oleh dokter. Makasih banget, Dok. Oh, ya, Udah sama-sama. nyempetin waktunya datang ke podcast ini dan mengedukasi teman-teman semua untuk lebih tahu dan lebih paham apa itu HIV AIDS. Oke. Makasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama. Semoga Oke, bermanfaat ya. Pasti bermanfaat. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua warga kesehatan tentunya jangan lupa terus nonton PWK Podcast Warga Kesehatan. Tetap jaga kesehatannya, sehat selalu dan ingat untuk menjaga kesehatan seksual. Saya Iqbal. Saya Lutfia. Oke. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.